Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Manuel. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, dan dosen mengampu dalam mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman adalah Pak Raufik Cahyo Prayogo, STMT. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang kondisi if dan else. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Yang pertama itu adalah boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Dan yang kedua digunakan untuk mengendalikan flow dan keputusan dalam program. Nah, fungsi boolean yaitu pertama itu pengambilan keputusan, menentukan jalannya program. Yang di sini adalah untuk mengambil keputusan dan juga menentukan jalannya program. Dan kedua itu ada operasi logika, ya, dan yang ada tiga yaitu and, or, not. Yang ketiga itu pengujian kondisi, memeriksa terpenuhi atau tidaknya program. Yang keempat itu pengendalian flow, loop, while, atau for. Yang kelima yaitu representasi status on off, ya atau tidaknya. Nah, yang ketiga itu adalah kondisional atau percabangan. Di sini ada istilah untuk menggambarkan alur program bercabang. Flowchart biasanya menggunakan bentuk cabang jika titik-titik sama maka titik-titik. Yang ketiga yaitu juga disebut control flow, decision, struktur if. Struktur bilangan if, ini adalah lambangnya. Yang pertama itu digunakan saat hanya ada satu pilihan. Dan contohnya itu jika tidak lulus ujian maka ikut remedi. Yang keenam itu ada struktur percabangan if atau else. Digunakan saat ada dua pilihan. Contoh, jika umur lebih dari 18 tahun dapat membuat SIM, jika kurang dari 18 tahun tidak bisa. Yang ketujuh itu struktur percabangan if, elif, atau else. Ini ada lambangnya, tiga cabang. Yang pertama itu digunakan untuk lebih dari dua pilihan. Yang kedua itu kata kunci if, artinya itu else if. Dan yang ketiga itu menambahkan kondisi tambahan jika kondisi pertama salah. Flowchart atau diagram alur. Diagram berisi langkah-langkah dan keputusan program. Yang kedua itu memberikan gambaran jalannya program. Dan yang ketiga itu fungsinya. Fungsinya itu memutuskan langkah dalam proyek pemrograman. Ini simbol dari flowchart. Dan kita langsung saja, karena di PPT sudah selesai, langsung saja kita ke dalam prakteknya. Nah, langsung saja kita lanjut ke dalam program Scratch. Di sini saya ingin membuat program yang sudah saya rencanakan, yaitu pertama kita harus memberikan bendera hijau terlebih dahulu, karena bendera hijau itu berfungsi untuk memerangi program si kucing ini. Yang kedua itu kita ke variabel, kita ke set, kita taruh seperti di versi sebelumnya. Kita beri nama variabelnya, itu kita beri temperatur. Oke. Lalu kita beri 26.7. Jika setelah itu langsung aja kita ke event, kita cari, kita ke kontrol, kita ini cari if. Jika sudah kita ke kita ini kita masukkan. Setelah itu sudah kita ke variabel lagi, kita temperatur, lalu kita taruh.
Ini kita set jadi 20.0. Setelah kita masuk ke Jadi untuk operator N itu nilai true akan terpenuhi jika dua kondisi itu memiliki nilai yang else, sama, kita masuk ke true say. ataupun false. Oke. Nah, jika Baik, ini kita pilih untuk penjelasan yang scratch, langsung saja the heater. Jika sudah, kita langsung lagi kita masuk tambah lagi if di bawahnya, tambahkan if else di bawahnya seperti ini, lalu kita tambahkan sama seperti di atasnya operator, namun kali ini berbalik ya, lalu kita beri di variabel temperatur. Oke, sudah seperti itu, kita ganti ini dulu. Oh iya, saya salah di sini. Seharusnya kita kasih ini dulu. Terus ini kita tambahkan ini di sini. Nah, kita atur, kita di sini untuk mengatur temperatur, mengatur minimum temperatur dan maksimum temperatur. Temperatur minimumnya itu 19.9 dan minimumnya 25.1. Dan di sini kita taruh variabel lagi temperatur di sini. Jika sudah seperti itu, kita ke logs dan kita pilih say hello. Say hello ini kita ganti menjadi yang pemrograman Replit. Sama jika saja sudah sih seperti ini, sebenarnya. kita lanjut ke dalam bagian variabel else. bernama Di temperatur sini else sama kita nilai menggunakan 20 say hello dan di sini sama lagi, namun seperti ini diganti if menjadi else. Pertama, dan menggunakan fungsi if jika temperaturnya kurang dari 20. temperatur yang sudah di sini set 26,7, dia akan memberikan turn the cooler on. Namun jika kita memberikan temperatur yang lebih rendah di sini, kita beri 24.1 di sini, coba kita teman, dia hanya memberi say okay. Namun jika temperatur yang berada di sini tidak memenuhi, dia akan memberi say turn the cooler on. Kita akan ubah menjadi 2,6, coba 26,3. Nah, dia akan berubah menjadi turn the cooler on. Jika setelah itu kita lanjut ke dalam Replit. Nah, di sini kita beralih ke dalam Replitnya. Di sini ini udah Replit sebelumnya, kita hapus dulu. Dan di sini saya akan ingin membuat program yang sama seperti Scratch untuk if else dalam temperatur. Di sini kita tulis Kita clear dulu terminalnya, kemudian kita run. Oke. Benar ya teman-teman, yang dimana nilai temperaturnya itu 18 kurang dari 20, otomatis program yang akan dieksekusi adalah program bagian baris kode keempat. Baik teman-teman, selanjutnya di sini juga terdapat proyek sederhana, yang dimana proyeknya itu adalah program untuk memberi informasi apakah kita itu layak untuk mengendarai kendaraan di negara-negara tertentu, dikarenakan mengingat bahwa terdapat peraturan yang berbeda untuk mengendarai kendaraan dari masing-masing negara. Jadi di sini saya akan membahasnya mengenai di Scratch dulu, kemudian nanti ada di Replit. Yang pertama untuk di Scratch, di mana di sini sudah terdapat variabel country dan juga user age untuk menyimpan inputan dari user. Yang dimana pertama program akan menanyakan, di mana kita akan mengemudi terdapat 4 opsi, yaitu South Africa, Meksiko, India, dan juga Prancis. Dan inputan tersebut akan kita simpan ke variabel country, dan juga begitu pada saat program mengatakan atau menanyakan mengenai usia kita, maka akan disimpan ke variabel bernama user age. Kemudian di sini terdapat kondisi. Jika negara yang kita masukkan adalah South Africa, maka syaratnya itu adalah kita
kita dapat mengemudi jika kita memiliki usia lebih dari 16, dan jika di bawah 16 maka jika di bawah 16 ataupun sama dengan 16 kita tidak bisa mengemudi. Untuk negara Meksiko kita baru bisa mengemudi di atas 17 tahun. Kita juga bisa mengemudi di atas 15 tahun, tetapi harus terdapat persetujuan orang tua. Dan jika lebih dari 14 tahun, kita harus didampingi orang tua dalam mengemudi kendaraan. Dan jika tidak terdapat kurun ataupun kisaran usia di sini, kita tidak dapat mengemudi. Dan selanjutnya untuk India, di mana India itu harus memiliki usia lebih dari 17 untuk bisa mengemudi. Jika masih berusia 17 ataupun di bawahnya tidak bisa mengemudi. Dan yang terakhir untuk negara Prancis harus memiliki usia di atas 17 baru bisa mengemudi, dan di atas 14 dengan pengawasan orang tua. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, kita tidak bisa mengemudi. Dan jika kita menginputkan negara selain Prancis, India, Meksiko, dan juga South Africa, di sini kita sudah membuat program yang kami seperti di Scratch untuk memberikan if, elif, atau else untuk memberi temperatur. Misalnya kita running programnya di sini saya konsol. akan di negara South Africa saja. Oke, kita di sini sudah memilih negara South Africa, kemudian program akan menanyakan mengenai umur kita. Nah, mengingat bahwa jika kita lebih dari 16 kita akan bisa mengemudikan kendaraan, jika tidak maka tidak bisa mengemudikan kendaraan. Di sini kita inputkan saja misalkan 17 tahun, yang dimana 17 itu sudah lebih dari 16, otomatis outputnya adalah you can drive. Oke, benar ya teman-teman, you can drive. Misalkan kita run lagi dan kita inputkan South Africa. Nah, karena kita menginputkan di bawah 16, maka program akan mencetak you cannot drive. Misalkan 14. Oke, you cannot drive teman-teman. Di sini saya akan mencoba lagi di negara. Ini kita akan melalui program yang sudah kita saja ya tadi. Jadi di sini saya memberi temperatur sama dengan 18,8. Dan jika if temperatur kurang dari 20, turn the heater on. Dan else if temperatur sama dengan kurang sama dengan 20 dan temperatur lebih sama dengan 25, print oke. Benar ya teman-teman. Jika kita namun jika tidak ada nilainya, turn the heater off. Soalnya kita running programnya. Kita inputkan 16 ya teman-teman. Nah, di program di sini dia menuliskan turn the heater off karena di sini adalah you can drive with karena di sini benar ya teman-teman. Temperatur yang kurang dari 20 atau temperatur yang lebih besar sama dengan 25 tidak ada di dalam elif ataupun if, dan dia berada di else. Lalu codingan tersebut akan diperintah untuk memberi turn the heater off karena di sini saya memberi temperatur 18,8. Jika saya memberi temperatur 26,2, di sini akan berbeda dengan 18,8. Di sini akan meruningkan sebuah program. Nah, jika di sini saya memberi temperatur 26,2, di dalam konsol akan dituliskan turn the heater on karena disesuai di dalam codingan if temperatur lebih dari 20. Di sini dia akan diperintah untuk turn the heater on. Sama seperti yang ada di Scratch. Jika saya memberikan temperatur yang 18,8, maka dia akan ngecek apakah usianya lebih dari dia juga akan jika dia akan mencetak memberi perintah turn the heater on. Namun jika 26,2, otomatis dia program akan ini turn the cooler on. langsung ke bagian program Meksiko itu jika kita sudah membuat codingan if else, belajar codingan if else, kita akan membuat project yang berdasarkan if else. Kita bisa selanjutnya mengendarai kendaraan dengan izin orang tua. Maksudnya kita di sini akan membuat project yang memilih where do you want to drive.
Di sini saya ingin membuat sebuah program. Yang pertama-tama, seperti biasa, kita memberi bendera hijau untuk running program. Lalu kita ke ARCS, ambil di sensing. Lalu kita di sini dan kita memberi nama where do you want to drive. South Africa, Monaco, India, French. Jika sudah seperti itu, kita masuk ke dalam ini, kita beri set variabel, lalu kita beri name. Ini itu adalah country, dan kita beri licensing answer, dan kita ke ARCS lagi, beri ARCS lagi, lalu kita ubah how old are you. Nah, seperti itu kita masuk ke dalam set lagi, dan kita ke ini dengan variabel user underscore age. Terus seperti itu kita masuk dalam sensing dan kita beri answer. Jika sudah, kita masuk ke dalam ini, kita beri if dan else. Jika seperti itu, kita ke operator, kita pilih sama dengan di sini, lalu variabel, ini kita name country. User underscore age. Country. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke country ini, kita beri ini, lalu kita beri South Africa. Jika sudah seperti itu, kita ke operator, kita beri lagi if. Di kontrol ini kita beri lagi if else. Nah, kita beri lagi sama seperti ini, namun berbedanya jadi setelah itu kita beri user age di variabel, kita beri, lalu kita beri nama, beri ini 16. Itu kita beri say hello, tapi hello nya kita ganti menjadi you can drive. Lalu kita ke else, beri say hello lagi, kita beri menjadi you can drive. Jika sudah seperti itu, kita beri lagi di variabel di control, kita beri lagi else di sini. Kita beri else, lalu kita beri operator, kita beri sama dengan country Mexico.
Meksiko. Oke, sudah. Meksiko, Monaco. Oke, sudah, kita ke sini, kita beri lagi if else. Kita beri user age. User age 17. User age lalu kita beri say. Kita beri you can drive. Nah, lalu kita lanjut. Di sini kita membuat else if country. Di sini kita memberi sama seperti tadi. Kita beri sama dengan di sini kita beri French. Lalu country. Setelah itu kita beri lagi if. If kita beri sama variabel yang tadi, tapi di sini kita beri 14. Lalu user age. Setelah itu kita beri say hello. Kita beri you can drive with supervision. Lalu kita beri lagi say, hello-nya kita ubah menjadi say you can drive. Itu yang terakhir kita beri say hello lagi. Namun di sini sebagai penutup kita beri data is not available for this country. Nah, di sini codingan sudah selesai, dan di sini langsung aja kita merunning sebuah program. Where do you want to drive? Kita beri Monaco. Kita beri 13. Dan di sini codingan akan memberi you can drive. Namun coba kita ulang, kita ke Monaco, lalu kita beri umur 19. Di sini akan memberi you can drive. Dan jika sudah seperti ini, kita lanjut ke dalam Replit. Nah, di sini saya sudah mempunyai codingan yang sudah saya siapkan tadi. Jika saya mengetik codingnya itu akan sangat-sangat bertele-tele. Langsung aja di sini saya akan menjelaskan fungsi dari coding-codingnya satu-satu. Di sini sama seperti tadi, kita memberi country yang ingin kita inputkan. Where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, France. User age sama dengan input how are you. Yaitu if country sama dengan if South Africa, if user age kurang sama dengan 17. Lebih dari 17. Lebih sama dengan 17. Print you can drive. Jika kurang dari 17, print you can drive. Dan else if country sama dengan Meksiko, if user age kurang sama dengan 18, print you can drive. Else if user age kurang sama dengan 16, print you can drive with parental agreement. If user age kurang sama dengan 15, print you can drive with parental supervision. Dan itu else, print you can drive. Dan yang itu if country yaitu India. If user age kurang dari 18, print you can drive.
Namun jika kurang dari umur tersebut, print you can drive. Dan else if country yaitu France. France itu if user age kurang sama dengan 18, print you can drive. Namun jika kurang dari 15, print you can drive with supervision, else print you can drive. Else print data is not available for country. Jika lainnya, jika data yang kita masukkan awal-awal tidak ada, dia akan memberi print data is not available for this country. Di sini saya membuat ini hijau-hijaunya. Langsung saja kita merancangkan program ini. Where do you? Ini kita memberi India. Overview kita beri 13. Data is not available for this country karena data yang kita masukkan tidak ada dalam codingan. Namun jika kita running ulang, kita beri India dan kita beri 14, dia juga tidak akan muncul. Namun jika kita tulis India, kita tulis kita tulis India, kita tulis 19. Nah, di sini juga tidak akan muncul. Namun jika kita beri ke Meksiko, lalu kita beri 18. Nah, di sini kita sudah membuat semuanya. Dan mungkin itu sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai project dan ILSF, program ILSF. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.